yahfazka. Muka surat 365. Kita akan sambung dalam kajian berdoalah niscaya Allah kabulkan. Di beberapa minggu belum selesai, maka hari ini adalah meneruskan tentang etika ataupun adab, baik secara lahiriah ataupun secara batiniahnya. Allah itu sangat pengasih, sangat penyayang. Tidak ada yang lebih kasih dari Allah terhadap hamba dan makhluknya. Maka ketika kita zikir, memuji Allah dan berdoa kepada Allah, salah satu lafaz yang kita lafazkan adalah irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna rahmati kami. Antara yang pengasih, karena tidak ada yang paling kasih melainkan Allah, Tuhan yang maha kasih. Persangkaan baik kita kepada Allah kita jaga dan kita tingkatkan. Kepuasan dan redha kita kepada Allah atas segala ketentuan dan ketetapan kita kuatkan dan kita tingkatkan. Kemampuan untuk beramal dan beribadah kita tingkatkan dan kita kuatkan. Lebih-lebih lagi di akhir-akhir Ramadan. Tinggal atau masih malam nanti, dan akan meninggalkan kita selama 11 bulan untuk bertemu lagi pada tahun yang akan datang. Dengan beberapa hari ke depan, antara yang sudah kita lalui dengan yang akan kita lalui, yang sudah kita lalui jauh lebih banyak dari yang akan kita lalui. Seorang pedagang atau seorang peniaga ketika barang dagangannya laku dan dapat untung banyak dalam bulan itu, maka dia membayangkan andaikan bulan keuntungan itu adalah seterusnya, bukan hanya 1 bulan saja. Begitulah yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang merasakan dan mengetahui serta meyakini bahwa bulan Ramadan adalah bulan pahala dan ganjaran. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat dan kasih sayang. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Bulan Ramadan adalah bulan pembebasan hamba dari azab api neraka. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan ganjaran dan juga pahala. Oleh itu, dalam beberapa hari yang akan datang, baik malamnya atau siangnya, khususnya adalah malamnya, ya, berusaha sedaya upaya dan berusaha dengan kesungguhannya beserta doa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan dan diberikan keikhlasan, diberikan kemampuan dan diberikan kelapangan untuk dapat mengisi dan menggunakan sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu beramalnya bukan karena Ramadannya, beramalnya adalah karena Allah. Hanya kita berada di dalam Ramadan itu lalu bulan yang Allah jadikan sebagai bulan rahmat, Allah jadikan sebagai bulan mubarak,
Allah jadikan sebagai bulan yang dilipat gandakan ganjaran dan juga pahala. Dan Allah jadikan di dalamnya ada satu malam yang disebut dengan Al-Qadar. Karena itu dirahasiakan oleh Allah, maka kita niat buat kebaikan di sepanjang malam, khususnya yang akan datang, malam ini, malam besok, dan malam-malam berikutnya, hinggalah akan berlalu Ramadan, akan berlalu kesempatan beramal dan beribadah, akan berlalu kesempatan untuk mencari Lailatul Qadar, ya, bertukar bulan dari Ramadan kepada Syawal. Ada satu malam yang insya Allah, ini saya sampaikan sekali sebelum memulakan pengajian, Majelis Tasmi untuk tahun ini menggunakan waktu malamnya lebih panjang dari waktu siangnya, atau sekurang-kurangnya seimbang, ya. Kalau yang terdahulu adalah menggunakan waktu siang dari selepas subuh sampai asar. Insya Allah di malam 27 nanti, setelah nama-nama arwah, memulakan bacaan Al-Quran di malam 27. Mungkin bisa satu malam, ataupun dari sebagian malamnya kita rehat. Dan bisa diikuti secara online melalui Google Meet. Ya. Mungkin kita akan berehat. Dalam berehat itu karena puasa bukan waktu malam, boleh pon-pon buat kopi, tonton, boleh buat TO, minum, kemudian dengar tasmid lagi, seterusnya dan seterusnya, kita nikmati di malam 27. Malam 27 itu adalah jatuh pada hari Sabtu malam Ahad, ya, Sabtu malam Ahad depan. Kemudian perolehan di dalam malam 27 tentu tidak dapat dihatamkan di malam itu, ya. Kita akan teruskan di waktu duha, bukan setelah subuh. Kita akan teruskan di waktu duha, lebih kurang pada pukul 9, ya. Kemudian diteruskan lagi sampai waktu zuhur, dan tetap kita akan hatamkan di malam juga, yaitu di malam 28. Mengawali malam 27, menghatamkannya di malam 28. Andaikan sampai juzuk 30-nya adalah zuhur, kita akan berehat, menghatamkannya setelah sholat tarawih di malam yang ke-28. Inilah yang saya maklum kepada muslimin dan muslimah, ada sedikit perbezaan dari tahun-tahun yang lalu, bahwa tasmid pada tahun ini adalah menggunakan banyak waktu malam yang dihidupkan untuk baca Al-Quran dan mendengar bacaan Al-Quran, hinggalah semoga jika adalah Lailatul Qadar itu Allah tetapkan pada malam 27, malam itu ada tambahan peratus ataupun persen ibadah kita di sisi Allah Ta'ala yang menepati Lailatul Qadar. Dan sedia diketahui, ibadah yang menepati Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu adalah bertahun-tahun, 82 tahun lebih. Ya. Sedangkan umur kita itu, Rasulullah SAW memprediksi ataupun membuat menunjukkan garis rata-rata baina sittina wa sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun. Mendapati Lailatul Qadar satu kali lebih panjang daripada umurnya orang yang punya umur 70 tahun. Karena menepati Lailatul Qadar pahalanya seperti 82 tahun lebih. Demikian yang dapat
saya maklumkan kepada muslimin dan muslimah, ya, sehingga ada persiapan, dan mari kita menyiapkan diri kita, menyiapkan secara fisik, jaga kesehatannya, dan menyiapkan secara rohaninya adalah lillahi ta'ala yang akan kita lakukan. Apa yang kita rencana itu semua adalah kembali kepada ketentuan Allah. Kita merancang, muslimin muslimah merencana, semoga Allah ta'ala memudahkan perencanaan dan juga memudahkan yang telah kita rencanakan. Pagi ini meneruskan muka surat 365, etika berdoa. Yang berikutnya adalah di antara etika berdoa yaitu meninggalkan kalimah yang bersajak dan membebankan dalam berdoa. Tetapi hendaklah doa itu tidak terlalu membebani dan mesti keluar daripada hati secara langsung, tanpa suara parau dan berlebihan seperti yang kita lihat saat ini. Muslimin dan muslimah, kesungguhan seseorang dalam berdoa adalah dipengaruhi setinggi mana rasa perlunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa perlu kepada Allah ta'ala itu seberapa? Apabila betul-betul rasa perlu kepada Allah ta'ala, pasti ketika berdoa bersungguh-sungguh. Selain bersungguh-sungguh, ketika berdoa, harapan diperkenankan oleh Allah tinggi karena dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Kenapa tidak berpaling ke kanan ke kiri? Karena merasakan tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Akan berpaling kepada siapa lagi? Tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Akan meminta kepada siapa lagi? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi sebesar mana, sejauh mana, setinggi mana rasa perlu kita dengan Allah, maka akan terbentuk dan terbangun beradab di hadapan Allah saat menyampaikan hajatnya, ya, saat menyampaikan keperluannya, dan saat menyampaikan permohonannya. Ada kalanya seseorang itu memuji Allahnya banyak, doanya sedikit. Ya. Ada kalanya orang itu memuji saja, ya, memuji Allah tanpa mengungkapkan permintaan dan permohonan. Contohnya, ya, yang pertama, banyak memuji Allah. Alhamdulillahnya itu diulang-ulang, alhamdulillah ya Allah, untuk mendatangkan imajinasi betapa banyaknya kurniaan Allah yang sudah kita terima. Maka dalam pujian kepada Allah di awal doa itu ada hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan sabirin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah, dan seterusnya. Ini adalah pujian. Bila diulang-ulang pujian, kalau kita hanya mampu dalam bentuk bahasa Arabnya adalah alhamdulillahirabbil alamin, diulang, itu akan datang bayangan-bayangan kurniaan-kurniaan, pemberian-pemberian Allah Ta'ala yang sudah diberikan dan yang sudah kita terima. Semakin banyak diulang, maka semakin banyak diingatkan oleh Allah Ta'ala. Dari mula dirinya sendiri yang telah menerima kurniaan Allah dari atas ujung rambutnya sampai kakinya, merentasi urat sarafnya, dan juga kesehatan fisik ataupun lahiriahnya, kemudian kekuatan iman dan Islam dalam tubuh badannya, kemampuan untuk beramal dan beribadahnya. Jadi alhamdulillahnya itu akan tidak disedari berulang-ulang alhamdulillah.
datang lagi yang di luar diri kita, mulai dari pasangan hidupnya, keturunan anak-anaknya, kalau sudah punya cucu ya cucu-cucunya, kemudian lagi berkembang lagi tempat tinggalnya, kendaraannya, rizkinya, berkembang lagi ya, kurniaan-kurniaan Allah yang tidak terhitung akan jumlahnya. Itu di saat memperbanyakkan pujian kepada Allah. Apabila sudah seperti itu ya, maka ada rasa malu untuk banyak berdoa. Minta maaf bahasanya mungkin tidak tepat, tapi itulah yang harus dikatakan. Malu banyak berdoa, malu banyak berkata-kata untuk kepentingan dirinya. Yang dibanyakkan adalah berkata-kata untuk memuji Tuhannya. Etika sebelum mengungkapkan permohonan, pujian dan sholawat kepada Rasulullah SAW diteruskan. Maka ada pujian kepada Allah diperbanyakkan. Setelah pujian kepada Allah, sholawatnya dibanyakkan. Ini sebelum kepentingan pribadi diungkapkan. Sholawatnya dibanyakkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu. Diulang lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau jenis-jenis sholawat-sholawat yang puan-puan pilih, tapi diulang. Maka akan datang pula imajinasi. Salah satu nikmat besarnya yang Allah Ta'ala beri adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW yang membawa syariat Islam yang dibawa oleh para sahabatnya hingga sampai kepada kita. Kemudian terbayang lagi dengan membanyakkan sholawat itu harapan mendapatkan syafaat baginda di yaumil qiyamah nantinya. Harapan bersama baginda bertemu dengan baginda di surga. Pada saat ini muslimin dan muslimah, harapan kita untuk dapat ziarah ke Madinah beserta umrah di Makkah Al-Mukarramah ya, secara lahiriahnya masih agak sulit karena pandemi COVID-19 ya. Tetapi insya Allah kita tidak terhalang, kerinduan kita kepada baginda terobati dengan salam dan sholawat kepadanya, terobati dengan memperbanyakkan salam kepadanya. Kita berada di sini, baginda berada di sana, ada malaikat yang membawa salamnya, orang yang menyampaikan salam kepada baginda. Ada malaikat yang membawa jawaban salam dari jawaban baginda kepada orang yang membaca salam atau sholawat kepadanya. Jadi di saat kita perbanyakkan salam, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuasai diri kita dengan merasa banyak nikmat yang telah Allah Ta'ala beri, merasa banyak kurniaan yang telah kita terima. Jika ada kepentingan pribadi, mulai ada rasa malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat itu ada rasa berserah, tawakal yang terbaik dari Allah untuk hamba-Nya. Di bawahnya lagi, di antara etika berdoa, yaitu berdoa dengan doa-doa yang singkat dan penuh makna. Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sentiasa mencari-cari doa yang singkat dan penuh makna dalam doa-doa baginda. Di antara doa yang singkat dan penuh makna itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kebaikan kepada kami di dunia dan akhirat, dan lindungi kami daripada api neraka. Muslimin dan muslimah, dikenali doa ini adalah doa satu jagat bagi orang Jawa.
tidak hafal doa-doa yang lain, hafal dengan doa ini meliputi semua doa, meliputi doa-doa yang lainnya. Jadi kembali kepada pribadi, memilih doa yang ringkas. Apakah betul memilih doa yang ringkas ataupun tidak ada waktu untuk berdoa? Tidak diketahui melainkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat yang baik itu akan dipimpin oleh Allah untuk menjadi baik. Saya ulang, dengan niat yang baik itu akan dipimpin oleh Allah untuk menjadi baik. Ya. Walaupun doanya itu panjang, niatnya itu baik kepada Allah Ta'ala, mengaku, mendekat, berbisik-bisik kepada Allah, baik, nanti akan dibimbing oleh Allah untuk menjadi yang lebih baik. Sebaliknya, memilih yang ringkas, yang singkat, karena tergesa-gesa atau karena tidak kerasan. Tidak kerasan itu tak tahan untuk bermesra, berdekat-dekatan dengan Allah. Sukanya itu berdekat-dekatan dengan makhluk, ya, berdekat-dekatan dengan harta, berdekatan dengan manusia. Tapi kalau berdekatan dengan Allah, nggak suka. Berdekatan dengan Allah, tak suka. Maka doanya pun ringkas-ringkas saja. Terlepas sholat, ya, wiridnya ya pendek, doanya ya pendek. Bahkan na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita, ya, sampai tidak wirid, sampai tidak doa. Oleh itu yang panjang adalah baik, jika pendek juga baik. Kembali kepada niat, niatnya itu bagaimana saat ia mengungkapkan kepada Allah Ta'ala, saat ia memuji Allah dan mengungkapkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga doa Rasulullah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keampunan dan keselamatan dari berbagai musibah kepada muslimin dan muslimah. Masya Allah, bila disebut sebagai musibah, ya, saya teringat saat mengajar muslimin muslimah doa Allah maksim lana min khosyatika ma tahulu bi bainana wa baina maksiatik dan seterusnya. Di tengah-tengahnya ada kalimat wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina dan seterusnya. Yang artinya wala taj'al musibatana, ya Allah jangan jadikan musibah kami itu fidinina, mengenai agama. Itu maknanya dalam. Kalau musibah itu mengenai badan, itu lebih ringan. Kalau musibah itu mengenai anggota tubuh badan, ringan. Tapi ya Allah jangan kau jadikan musibah kami itu mengenai agama. Karena agama ini adalah urusan kerohanian. Ada orang itu seakan nampak imannya kuat ketika senang, tapi kadang imannya lemah ketika sakit atau ketika susah. Semoga kita itu imannya kuat ketika sehat maupun sakit, ketika susah maupun senang. Jadi doa inna as'alukal afwa wal afiyah, minta diselamatkan oleh Allah dari berbagai musibah, ya. Muslimin dan muslimah, sudah pasti ujian itu akan datang. Hanya saja ujian yang kita hadapi, ujian yang datang itu semoga menguatkan iman kita. Walaupun harus, ya, sebenarnya kata-kata yang saya sampaikan ini semua muslimin muslimah tak suka. Walaupun harus sakit, walaupun harus
menanggung kerugian, walaupun harus ditipu orang, ataupun walaupun harus dicerca orang, dihina orang, dan yang tidak disukai oleh nafsu. Muslimin dan muslimah terkena pisau dengan terkena ucapan kasar, kadang-kadang dirasakan ucapan kasar atau hinaan itu lebih tajam daripada terkena pisau. Karena di saat itu sedang menghadapi tajamnya ucapan orang. Tapi ketika betul-betul menghadapi tajamnya pisau yang terkena di tangan, maka yang dirasakan tajamnya kena pisau ya, lebih berat daripada tajamnya ucapan orang. Sama juga ya, daripada sakit gigi, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Tapi saat sakit gigi betul-betul terbalik, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nah, inilah manusia. Inilah kita. Maka mana yang Allah Ta'ala hadapkan, semoga kita mampu menghadapi dengan redha dan musibah itu tidak mengena kepada agama. Juga Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ringkas, ada 4 permohonan ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk, memohon ketakwaan, memohon kehormatan, dan memohon kekayaan ataupun kecukupan kepada muslimin dan muslimah. Coba kita buat renungan ya, sebelum diselak halaman berikutnya, membuat renungan. Siapa kita? Mintanya macam-macam. Saya buatkan bayangan, yang bayangan ini nanti sebagai jembatan ataupun sebagai tangga untuk naik menuju kepada Allah. Ada orang besar yang punya pabrik bahasa Indonesianya ataupun punya kilang. Dia punya kilang dan punya pekerja yang banyak yang bekerja di kilang ataupun di pabrik itu. Ada yang bekerjanya 8 jam normal. Ada yang bekerja di pabrik dan di kilangnya itu sampai 12 jam karena overtime 4 jam. Ada yang bekerjanya itu menggunakan tenaga. Ada yang bekerjanya menggunakan technical atau menggunakan IQ pemikiran. Kelihatannya duduk di atas kursi menghadap laptop ataupun komputer, tapi tanggung jawabnya besar. Ada yang di luar sana ya, dalam pabrik dan dalam kilang itu angkat barang turun dari lori masuk ke gudang dan seterusnya. Kemudian puan-puan adalah bukan bekerja di kilang itu. Puan-puan tidak khidmat, tidak kerja di kilang itu. Tapi puan-puan datang jumpa dengan majikan itu. Kemudian minta macam-macam. Minta gaji, minta upah, minta makan, minta macam-macam. Kira-kira bagaimana perasaan puan-puan? Malu tak? Minta sesuatu terhadap majikan yang kita tidak kerja dengan majikan itu. Minta kepada bos yang kita tidak bekerja dengan bos itu. Tentu akan ada rasa malu. Berbeda dengan yang bekerja dengan majikan itu. Dia bertahun-tahun memang bekerja di situ. Hidupnya diabdikan kepada majikan itu. Maka dia ada keperluan, ada keinginan, dia pun jumpa dengan bosnya, jumpa dengan majikannya, kemudian mengajukan permohonannya. Antara contoh pertama dengan kedua tentu berbeda. Nah, baru kita bawa ke Allah Ta'ala. Sejauh mana kita mengabdikan diri kepada Allah, menghamba, keluar dari penghambaan dunia kepada menjadi hamba Allah. Muslimin dan muslimah, kadang-kadang kalau kita evaluasi, kita itu ya hambanya surga,
ya hamba neraka. Karena mungkin jika tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak semangat untuk beramal dan beribadah. Maka Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali perempuan di zamannya Hasan Basri itu, dalam untaian kata beliau, andaikan kau beri kuasa kepadaku untuk menghancurkan surga, akan aku hancurkan surga. Andaikan kau beri kuasa kepada aku untuk padamkan api neraka, aku akan padamkan api neraka, supaya manusia menyembahmu bukan karena surga atau takut neraka. Muslimin dan muslimat, karena tahapannya berbeda dan perlu melalui tahapan. Ya. Doa yang diajar oleh Rasulullah itu semuanya bagus-bagus, nggak ada yang tidak bagus. Kemudian ada orang pengumpul doa, sikit-sikit minta doa. Kalau puan-puan nak dapat banyak doa, kapan-kapan atau bila-bila waktu nanti, ya saya jumpa puan-puan, saya kasih kitab yang namanya kitabnya Imam An-Nawawi. Kitabnya Imam An-Nawawi itu isinya adalah semua doa-doa. Yang mana mau diambil atau mana mau diamalkan. Dalam satu kitab yang tebal itu isinya adalah tentang doa-doa. Nah, kita mencontoh doa yang diguna oleh Rasulullah SAW. Di satu sisi kita juga harus mengevaluasi. Rasulullah berdoa bermacam-macam atau berbagai-bagai doa. Rasulullah telah menghambakan hidupnya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya doa yang mustajab karena memang hidupnya dijadikan sebagai hamba kepada Allah. Kemudian ditiru oleh wali-wali Allah, hidupnya untuk khidmat kepada Allah. Maka wali-wali Allah punya doa yang mustajab. Andaikan tak berdoa pun ia perlu sesuatu, Allah Maha tahu, maka diberi oleh Allah Ta'ala walaupun dia tidak doa. Sebab hidupnya digunakan untuk khidmat kepada Allah. Kembali lagi imajinasi majikan dan pekerja. Pekerja nggak minta dengan majikan, ya. Tak minta THR. Malaysia tak biasa dengan THR. THR itu tunjangan hari raya. Ya. Tunjangan hari raya itu hadiah untuk hari raya. Ya. Pekerja ini tidak pun menuntut dan meminta untuk dapat hadiah hari raya. Tapi majikannya tahu pekerja saya yang ini itu anaknya ramai, ya. Kemudian ini akan menghadapi raya. Dipikirkan oleh majikannya karena pekerja itu khidmat murni kepada majikannya. Wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pun berkepentingan pribadi dalam hidupnya, tetapi khidmat kepada Allah Ta'ala yang menguasai jalan hidupnya. Diteruskan, Allahumma hdini wa syaddidni. Ya Allah, tunjukilah aku, wa syaddidni, dan kurniakan aku kebenaran dalam ucapan dan perbuatan. Allahumma alhimni rusdi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku kecekapan dalam bertindak, lindungilah aku dari keburukan jiwa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, yang memutarbalikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah, yang memalingkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu.
Dan masih banyak lagi doa-doa lain yang terdapat di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin dan muslimah yang sudah dihafal itu ibarat pisau. Apabila sering kita pakai, maka akan semakin tajam. Ada orang itu doanya minta maaf, seakan tidak doa tapi hatinya doa. Apa doanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di hatinya itu ada maksud di sebalik alhamdulillahirabbil alamin. Seorang cucu datang ke rumah neneknya. Nek minta doa, dengan nek minta duit. Itu kira-kira nenek-nenek pilih mana? Datangnya cucu minta duit dengan datang cucu minta doa. Secara umum cucu datang minta duit. Yang di luar-luar sana pun ya seperti itu. Kebanyakannya cucu datang pada neneknya, nek minta duit, nek minta jajan, nek minta makan. Tapi kalau puan-puan punya cucu kemudian datang ya mendekat, nek minta doa, ini cucu mau menghadapi pemeriksaan, nenek doakan ya. Otomatis saat itu mesti nenek-nenek akan terharu. Ya. Cucu datang ke pangkuan minta doa. Karena doa itu mahal harganya, bahkan tidak ternilai. Jiwa cucu semakin membesar jiwanya, ia tidak perlu dengan, minta maaf, tidak mendahulukan keperluan uang, tapi mendahulukan keperluan restu dan juga doa. Saat itu neneknya sambil berderai air mata tak mampu berkata-kata dalam doanya. Karena memang neneknya tak pandai bahasa Arab, jadi mau doa ya pakai doa Melayu. Yang Arab itu hanya satu aja, apa? Alhamdulillahirabbil alamin dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lainnya itu doa Melayu. Ya. Doa bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia. Tidak mengapa. Ya. Doanya berada di dalam kata Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian cucunya tengok neneknya, nek menangis. Kenapa nenek menangis? Cucu tak minta duit, minta doa. Nah, semakin lagi puan-puan akan terharu lagi apabila seperti itu. Dan ini saya lalui, walaupun saya belum peringkat nenek ataupun atuk. Salah satu dari kedewasaan anak itu nggak minta uang, tak minta uang dengan saya. Tak pernah anak-anak itu minta uang. Datang ke saya minta doa, lebih-lebih ya nomor 2 itu. Ya. Kalau balik, ya, dia bukan minta yang macam-macam, mintanya adalah doa. Malah sebagai orang tua seperti ini yang tanya, ya, masih punya duit? Selalu dijawab masih. Karena kita hitung dari tarikh sekian kita bagi sampai tarikh sekian sudah 1 bulan, mungkin tinggal sedikit walaupun masih. Ya. Sebagai orang tua kasih kepada anak, memberi. Tapi yang selalu diminta doakan, doakan dan doakan. Ternyuh hati, tersentuh hati, ya, dibandingkan anak datang minta uang, anak datang minta duit. Ya. Muslimin dan muslimah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, saat kita datang kepada Allah, yang kita minta bukan kepentingan diri kita, tapi adalah untuk umat, untuk masalah umum. Seperti kita pernah belajar pada hari Rabu. Hari Rabu kita belajar awal dulu adalah fikih wanita. Ya, dulu masih ketika berada di rumah. Kemudian setelah fikih wanita kita belajar kitab Bidayatul Hidayah.
Kemudian kita belajar kitab Tanbihul Ghafilin, kitabnya tebal berwarna merah, ya, dan itu sampai khatam. Ya. Kemudian kita belajar Ihfazillah Yahfazka ini. Dari beberapa kitab yang kita pelajari, ya. Insya Allah walaupun tidak semua, walaupun sedikit, ya, ada yang berkesan dan yang manfaat untuk diri kita. Salah satunya adalah saat kita belajar kitab Tanbihul Ghafilin, doa yang menjadi salah satu jalan dapat syafaat Rasulullah SAW adalah mendoakan umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ufir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma stur ummat Sayyidina Muhammad. Selalu mendoakan umatnya Nabi Muhammad, bukan mendoa untuk dirinya sendiri, ya. Karena baginda itu orang yang paling sayang terhadap umatnya. Kemudian kita ikut menyayangi umat Nabi Muhammad, walaupun kita mampunya hanya dalam bentuk doa, jangan kita tinggalkan. Seperti di malam-malam Ramadan, doa selepas tarawih, salah satu ataupun rangkaiannya, Allahumma ja'al fi hadhil lailati syahri syarifatil mubarakati minas su'ada'il makturin wa la taj'alna Allahumma min asqiya'il mardudin ilahana afina wa'fu anna waghfir Allahumma lana wa li walidina wa li ummatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li man haqqun alaina wa li sa'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-hayya min hubal amwat waqtu bis salamata wal afiyata alaina wa ala abidikal huzati wa zuwari wal musafir muqimin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammad. Ya. Ada perkataan min ummati Muhammad, dari umatnya Nabi Muhammad. Mendoakan orang lain, yang didoakan adalah umatnya Nabi Muhammad, maka orang yang mendoakan umatnya Nabi Muhammad berarti menyambung kasih baginda kepada umatnya. Insya Allah jalan untuk mendapatkan syafaat dari baginda di yaumil qiyamah nanti. Selanjutnya, di antara etika berdoa lagi adalah menggunakan suara yang lembut dan perlahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta. Muslim dan muslimah ini fleksibel. Artinya kembali kepada individu. Ya. Ada orang itu berdoa dengan suara yang kuat. Dan ini pernah saya alami sendiri. Bukan kuat karena pegang mic, tidak. Tapi kuat karena suara hati. Kali pertama tahun 2003 saya alhamdulillah dapat pergi haji pertama tahun 2003. Sebelum pergi haji saya tak pernah pergi umrah lagi. Jadi dengan semangatnya, dengan darah mudanya ketika itu, ya, usia 26, ya, dipercaya untuk memimpin, padahal belum pernah haji. Saya terima untuk memimpin, kemudian mimpin manasik haji, mimpin tawaf. Dan jika mimpin tawaf, karena diikuti oleh jamaah, maka doa saya itu kuat. Selain kuat karena memimpin, adalah kuat karena terharu. Kuat karena suara hatinya. Di sebelah saya ada orang Arab. Karena bahasa Arab saya anggap orang Arab. Yang apa diterjemahkan, dia cakap dengan saya, Tuhan tidak peka.
jangan kuat-kuat. Ketika itu tidak begitu saya hiraukan, tak begitu saya hiraukan, karena memimpin dan memang suara hatinya itu begitu, ya doanya itu Allahummanya ya kuat. Waktu demi waktu, ketika Allah beri peluang berikutnya, baik itu tawaf karena umrah atau tawaf karena haji, mulai menyesuaikan. Ya tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan. Karena ada pengalaman kuat, maka tidak heran apabila ada orang doa kuat di sekeliling Ka'bah, karena pernah juga seperti itu. Nah, sekarang kita menghadapi penjelasan ayat ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Nah, suara yang lembut dan merendah diri itu satu kesatuan, satu paket. Ya. Mestinya orang yang minta itu harus ada rasa rendah diri kepada yang diminta. Harus ada rasa perlu kepada yang diminta. Jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia. Ya, secara lahiriah orang minta itu mesti merendah diri terlebih dulu. Ya. Walaupun ada sesama manusia itu minta tidak merendah diri. Contoh, ya, seorang majikan minta kepada pembantunya, kamu ambilkan slipper saya, ambilkan sepatu saya. Itu minta tapi nada tinggi, sebab dia merasa sebagai majikan dengan pembantunya. Nah, sekarang hamba dengan Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia, maka kita minta kepada Allah mesti merendah, sebab tidak akan, ya, hamba itu akan menandingi Tuhannya. Dan setelah merendah diri maka keluarlah suara, kata-kata, kalimat yang lembut. Ini adalah berawal dari rasa yang dirasakannya adalah seperti itu. Nah, prakteknya kembali kepada muslimin dan muslimah. Yang sudah-sudah bagaimana? Yang sudah-sudah itu ada dua. Kalau sedang senang itu tidak senang doa. Kalau sedang susah senang doa. Artinya saat senang tidak begitu kuat dalam doanya, tapi ketika susah, ya, kuat dalam berdoa. Semoga muslimin dan muslimah kita itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah doa kita itu bukan semata-mata minta, tapi doa kita itu membuktikan kehambaan kita kepadanya. Jadi ketika kita senang ya hamba Allah, ya doa. Ketika kita susah ya hamba Allah, kita ya doa. Sama itu juga di dalam Ramadan kita juga doa. Di luar Ramadan juga kita doa, karena di dalam dan di luar Ramadan kita adalah sebagai hambanya. Cukup ini terlebih dulu untuk pagi ini. Muslimin muslimah insya Allah yang akan datang, ya, kita akan sambung lagi. Kita cakap yang akan datang Rabu depan. Agak Rabu depan itu muslimin muslimah, ya, ngaji ke tak ngaji. Rabu depan itu kan sudah raya, ya. Kalau ikutkan tarikhnya Rabu depan itu belum lagi 30 Ramadan, ya. Berkemungkinan besar puasa kita atau Ramadan kita adalah 30 hari, ya. Bagaimanapun juga, ya, Rabu depan itu sudah dekat dengan Syawal, ya. Ia bisa kemungkinan mengaji, bisa kemungkinan ditangguhkan keadaan lah, ya. Yang akan kita hadapi adalah majelis tasmik 30 juzuk. Yang saya sampaikan di awal tadi adalah kita banyak menggunakan waktu malam untuk tasmiknya, dan sisanya adalah di waktu siangnya. Demikian untuk majelis pagi ini.
Kita akhiri lagi dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wa sihhan mubarakan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.